warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bapak Ibu ya. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan sosialisasi tentang budaya positif. Nanti kita saling sharing, memberi masukan, terus kita harapannya nanti kita bisa mempraktekkan di kelas panjenengan masing-masing. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menambah rahmat serta hidayahnya sehingga dalam siang dan akhir malam ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk melaksanakan sosialisasi budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menambah semangat kita refreshing sebentar sebelum saya melanjutkan materi. Nanti kita S-Breaking, namanya S-Breaking nanti panjenengan juga bisa menerapkan sebelum pembelajaran. Anak-anak diberi penyemangat dulu berupa mainan bola atau tepuk tangan dan sebagainya. Ini saya punya senam tangan. Silakan Bapak Ibu berdiri sebentar. Saya beri contoh dulu ya Bu. Kita belajar menghitung, tapi berhitungnya hanya sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tangan kanan kita menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tangan kiri juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, yang kita kanan dulu, perhatikan saya dulu aja. 1 ke atas, 2 ke depan, 3 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu tangan kanan. Yang tangan kiri ke atas ke bawah saja. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Masih ingat ya Bu? Pak? Yang kanan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Coba kita bersamakan kanan dan kiri. Sesuai dengan hitungannya. Jadi masih apa kan? Yang kanan 1 ke atas, 2 ke depan, 3 ke bawah, 4 ke atas, 5 ke depan, 6 ke bawah. Kalau yang kiri hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita samakan dulu. Konsentrasi anak betul, menambah semangat. Kita bisa memberi mainan-mainan atau tangan dan sebagainya. Itu bisa panjenengan terapkan nanti di kelas masing-masing untuk menambah semangat, untuk meningkatkan konsentrasi dalam bentuk yang benar kreatif. Nah, sekarang kita masuk materi, yaitu tentang budaya positif. Sebelum masuk ke materi, saya awali bahwa materi budaya positif ini nanti ada kaitannya dengan filosofi Gereja Dewantara, kemudian peran dan nilai guru atau nilai dan peran guru. Yang ketiga kaitannya dengan visi misi di sekolah
sekolah kita nanti jaga dengan budaya positif. Apa sih budaya positif itu, Bapak Ibu? Kalau kita dengar positif berarti kaitannya dengan yang baik-baik ya. Nah, budaya positif itu budaya bisa diartikan kebiasaan. Jadi nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dilaksanakan di sekolah. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan perkembangan pribadi peserta didik biar bisa kritis, biar bisa tanggung jawab, biar bisa terhormat. Itu tujuan dari pelaksanaan budaya positif. Nah, dalam menciptakan budaya positif itu kita tidak bisa sendiri, harus ada kolaborasi antara seluruh warga sekolah atau penguat sekolah dan lembaga-lembaga yang mendukung budaya positif. Nah, di antaranya di sekolah ada siapa saja? Ada kepala sekolah, ada dewan guru, ada penjaga, ada murid, ada orang tua ya, komite orang tua, dan ada lembaga pemasyarakatan lain. Kalau di sekolah kita berarti kita juga dengan balai desa yang diharapkan bisa mendukung pelaksanaan budaya positif. Nah, kaitannya dengan budaya positif itu sesuai dengan dalam menciptakan budaya positif itu berkaitan juga dengan nilai-nilai lain. Contohnya nilai budaya yang sudah kita terapkan, salah satunya budaya antri. Kalau antri kita sudah menerapkan setiap pagi kita apel, kemudian dilanjutkan dengan jabat tangan. Itu ada budaya antri atau kebiasaan-kebiasaan antri untuk bisa berjabat tangan dengan walaupun dalam pelaksanaannya belum maksimal, masih ada anak-anak yang suruh-suruhan terutama kelas tinggi. Nah, budaya antri ini dengan diharapkan terbiasa melakukan kebiasaan antri tanpa diperintah guru atau pengawasan guru. Artinya dengan pembiasaan seperti ini mereka di lapangan atau di masyarakat bisa tumbuh rasa kemandirian untuk melakukan budaya antri tanpa harus kita awasi. Itu harapannya. Tapi masih banyak lagi contoh-contoh budaya-budaya positif yang kita terapkan di sekolah. Nah, budaya antri itu kalau dikaitkan dengan tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantoro itu, murid itu adalah sebagai benih yang kita sebar. Benih-benih itu diibaratkan murid kita, benih kita sebar berarti kita menanamkan benih-benih yang baik yang diibaratkan murid kita. Nah, kitanya sebagai guru ibarat apa? Ibarat petani. Filosofi Ki Hajar Dewantoro. Murid itu diibaratkan sebagai benih, sedangkan guru diibaratkan sebagai petani. Jadi benih yang kita sebar yang mengolah adalah petaninya. Kalau di sekolah berarti siswa yang kita didik, dirawat, ya. Kalau tumbuhan kan diolah, dirawat, dibasmi juga ada penyakitnya. Nah, kalau di sekolah berarti kita yang mendidik, mendampingi dan bersifat menuntun. Artinya kita tidak boleh memaksa kepada siswa kita
menjadi sesuai yang kita inginkan. Misalkan kalau kita sudah menerapkan anak belajar apa adanya, tapi kenyataannya sampai kelas 5 masih ada yang belum bisa baca, ya itu karena kita tidak boleh memaksa, tapi dalam kenyataannya hal-hal yang kurang mendukung masih bisa terjadi. Nah, untuk kaitannya dengan peran guru, nilai-nilai guru dalam mengaplikasikan, dalam menerapkan budaya positif, guru harus mengetahui, menguasai nilai dan peran guru. Apa saja nilai dan peran guru? Itu ada 5. Yang pertama, kemandirian. Yang kedua, kolaborasi. Yang ketiga, refleksi. Yang keempat, inovatif. Yang keempat, inovatif. Yang kelima, berpihak pada murid. Kemandirian di sini diartikan bahwa untuk kita bisa berubah itu diawali dari diri kita sendiri. Artinya berarti diawali dari guru. Nah, kemandirian itu kita mengembangkan diri, kemampuannya untuk menambah pengetahuan yang kita kenal dengan pengembangan diri. Nah, pengembangan diri ini kaitannya dengan mandiri, itu tidak harus diperintah oleh atasan atau oleh orang lain. Contohnya yang sedang semarak kali ini adalah pengembangan diri melalui CGP, pengembangan diri. Nah, kaitannya dengan mandiri itu niat kita atau motivasi kita tergugah untuk ikut CGP itu dasarnya bukan karena takut dengan atasan atau takut dengan aturan. Itu diharapkan dari diri sendiri, itu nilai mandiri yang terkandung dalam nilai dan peran. Tapi pada dasarnya seperti saya dulu untuk ikut CGP, pada dasarnya bukan karena diri sendiri, tapi karena ada tekanan. Nah, itu tidak boleh. Ada tekanan sebentar orang lain, itu tidak boleh. Pengembangan diri yang sedang semarak yaitu melalui CGP. Tetapi tidak hanya itu saja, bisa mengembangkan diri melalui pelatihan secara mandiri. Artinya tanpa harus dibiayai oleh sekolah. Kalau kita punya niat, punya motivasi untuk mengembangkan diri, biaya sendiri pun itu tidak masalah. Itu yang berkaitan dengan mandiri. Terus yang kedua dengan kolaborasi, untuk mengubah diri kita sendiri, anak-anak untuk bisa meningkat pendidikannya, bisa berprestasi. Itu kita tidak bisa berdiri sendiri, mengerjakan sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Artinya kita bekerja sebagai ASN pasti kaitannya dengan atasan. Kalau di sekolah kita berarti ada kepala sekolah, terus ada UPT, ada bidan, berkolaborasi namanya, kerjasama. Jadi ada satu kesepakatan. Kalau dewan gurunya menghendaki A, kepala sekolahnya tidak mendukung, ya tidak jalan. Jadi semuanya harus saling mendukung, itu kolaborasi. Tidak hanya dengan teman sejawat, dengan siswa. Nah, siswa yang kita hadapi setiap hari di kelas juga berkolaborasi dengan guru. Salah satunya di dalam kelas tidak hanya menonton guru yang berbicara yang sama, tapi berkolaborasi, salah satunya dengan diskusi atau kerja kelompok. Kemudian inovatif. Nah, yang sering digembar-gemborkan
menggunakan media-media yang mahal atau media-media yang baru. Contoh inovatif kecil, kita setiap hari mengajar di ruangan terus-menerus dari pagi sampai nanti pulang. Kita ingin berubah, mengadakan perubahan inovatif. Kita ajak anak-anak belajar di ruang perpustakaan, bisa. Anak-anak kita ajak di musola, itu juga inovatif. Artinya perubahan yang belum kita lakukan, kita lakukan. Itu inovatif, bisa dikatakan. Pembelajaran di halaman sekolah, di teras. Contohnya misalkan kita akan mengukur satuan panjang, bisa diajak keluar, ukur apa itu teras, rambutnya, terus pas ini ada pengembangbiakan generatif, edukatif dan sebagainya. Itu tidak harus di ruangan, tapi bisa diajak bermain ke luar kelas. Ini juga bisa dinamakan inovatif. Kemudian menggunakan alat peraga. Yang biasanya buat nanti pakai alat peraga, petanya daripada tidak dipakai, kita pakai peta kecamatan Motinggo. Itu yang biasanya tidak pakai, itu juga bisa dikatakan inovatif. Jadi tidak harus, kalau sekarang eranya digital. Nah, yang orang ngerti digital berarti kan bisa inovatif, bukan seperti itu. Artinya inovatif di sini adalah mengadakan perubahan yang baik untuk kemajuan siswanya yang belum pernah kita laksanakan, kita laksanakan. Kemudian berpihak pada murid, berpihak pada murid di sini artinya semua materi pelajaran yang di kelas tidak harus guru yang memberikan dari pagi sampai siang sampai pulang. Jadi anak diberi kesempatan, kebebasan untuk ikut berperan dalam materi tersebut. Bisa menggunakan LKS. LKS itu yang dimaksud inovatif buatan sendiri ya. Tidak usah banyak-banyak, sederhana. Misalkan mengidentifikasi bagian-bagian ini atau mengidentifikasi bunga, buatkan bunga, bagian-bagian bunga, kertas, tabel, kemudian baca keluar. Nah, itu juga melibatkan siswa, berarti berpihak pada siswa. Ini tidak semuanya yang raup, yang melaksanakan gurunya, itu yang namanya berpihak pada siswa. Tapi anak itu dilibatkan dalam pembelajaran. Melakukan percobaan, melakukan diskusi, itu membuat anak itu lebih percaya diri bahwa saya itu berperan dalam pembelajaran ini. Kemudian reflektif itu bisa dikatakan sebagai evaluasi. Setelah kita mengadakan pembelajaran, dievaluasi, itu namanya reflektif. Gampang Bu, kita tanya anak-anak, bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Senang atau tidak? Tertarik atau tidak? Dan itu salah satu bentuk reflektifnya. Kelas ini nanti bisa menunjuk salah seorang anak untuk menceritakan apa saja sih yang dipelajari hari ini. Dulu tadi mempelajari tentang magnet. Magnet itu ada macam-macam magnet, ada medan magnet dan sebagainya. Itu kaitannya dengan nilai dan peran. Kita masuk ke budaya positif. Nah, di dalam melaksanakan budaya positif itu nanti ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, di antaranya yaitu yang pertama
disiplin positif. Disiplin positif itu disiplin artinya apa sebenarnya? Kalau menurut Aristoteles itu disiplin artinya belajar. Disiplin itu membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan. Tetapi kalau kita cenderungnya bahwa disiplin itu ketidaknyamanan, kalau kita mengartikan ketidaknyamanan. Jadi dilakukan seseorang orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Contohnya kepala sekolah menyuruh anak-anak buahnya atau teman sejawatnya, ayo kita daftar CDP dengan tujuan untuk membangun diri, untuk mengetahui perkembangan pendidikan yang kaitannya dengan merdeka belajar. Apa sih isinya CDP itu? Maka dia tahu apa isinya CDP, daftarkanlah. Menekan pada atau memerintahkan kepada teman sejawatnya biar disiplin diri bisa mengikuti CDP. Kemudian selain untuk mendisiplinkan diri itu bertujuan menjadi mulia ya, itu cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian disiplin yang kedua. Nah ini yang sering kita lakukan, yang sering kita butuhkan, yaitu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu berarti pengawasan kita terhadap anak-anak. Itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu kita sebagai pemhukum, biasanya pemhukum, dulunya sebagai pemhukum, terus sebagai pemantau, sebagai teman, kemudian sebagai manajer, kemudian sebagai merasa bersalah. Penghukum ini contohnya siswa terlambat, karena terlambat silahkan kamu lari lapangan 2 kali. Itu berarti kita sebagai penghukum. Kemudian anak itu bisa merasa bersalah. Contohnya ada yang terlambat. Nah, karena kamu datangnya terlambat, anak itu tidak bisa memimpin anak-anak untuk berdoa lebih tertib. Nah, berarti kan kita menimbulkan rasa bersalah anak tersebut. Kemudian sebagai teman, guru ibaratkan sebagai teman. Coba tolong anak-anak guru bantu kalau duduk yang rapi, dengarkan guru, itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau itu kita ngawasi, memberi arahkan apabila anak-anak itu melakukan hal yang tidak sesuai, kita beri arahan untuk memantau. Kemudian sebagai manajer itu bukan sebagai penghukum, tapi anak itu jika melakukan kesalahan dipanggil, tetapi tidak langsung divonis. Contoh tadi, misalkan ada anak yang terlambat, kita sebagai manajer, anak itu tidak langsung divonis, pasti kamu tadi malam main game ya sampai jam 2, padahal mungkin kita tahu ini pasti malamnya begadang, ini paginya bisa terlambat. Tetapi kalau kita berlaku sebagai manajer, tidak boleh langsung menggunakan bahasa dan kata-kata itu. Kita seolah-olah tidak tahu. Kita tanyanya yang positif tadi, kaitannya dengan budaya positif. Kita memberi pertanyaan, kamu jadi malam
pertanyaan tersebut, dia akan mengakui kesalahan atau menunjukkan kesalahannya mengapa dia bisa terlambat. Boten Bu Guru, kula boten belajar, saya main game. Nah, dengan secara tidak langsung anak itu akan mengakui kesalahannya bahwa dia itu terlambat karena main game. Tetapi kita tidak memvonis atau tidak menjustis, bahasa lainnya sekarang itu menjustis. Kita pakainya budaya positif, mengolah kata yang sekiranya anak itu tidak menimbulkan sakit hati. Nah, kalau menghukum itu kaitannya dengan jangka panjang. Kadang anak tersebut sampai sudah jadi guru pun masih teringat. Aku biar pernah di sabet yang bertuding oleh Pak itu kan menimbulkan sakit hati yang berkepanjangan. Itu sekarang sistem kontrol yang kita harapkan kita adalah sebagai manajer. Ya, tidak boleh memvonis atau menjustis atau pecah. Oh, anak kain udah sama kawan kalau ini berbeda lainnya dan sebagainya. Yang ketiga itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 dasar kebutuhan manusia itu yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua cinta dan kasih sayang, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Nah, biasanya anak-anak yang berlaku tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya positif karena salah satunya anak itu tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Dan mereka yang melaksanakan nilai-nilai atau keyakinan budaya positif, biasanya anak itu terpenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Ini kaitannya kalau kita ya kaitannya dengan kesehatan, dengan rumah, dengan makanan. Nah, kalau anak di sekolah misalnya ambil atau mencuri makanan temannya, itu biasanya kebutuhan hidup yang nomor 1 tidak terpenuhi. Dia melakukan seperti itu bisa diperkirakan mungkin dari rumah orang tuanya tidak memperhatikan, tidak memberi makan pagi dulu atau tidak memberi makan. Kaitannya ya kebutuhan itu nomor 1. Kemudian cinta kasih sayang. Nah, itu bisa juga misalkan Doni kok mengambil makanan temannya, bukan berarti dia itu kurang makan atau bukan berarti di rumahnya tidak disediakan makanan, tapi kurang kasih sayang. Dengan di sekolah dia itu mengambil makanan, akhirnya temannya lapor ke guru, gurunya akhirnya lapor ke orang tua dipanggil. Nah, dia merasa berhasil, berarti saya menuntut kasih saya orang tua saya sekarang memperhatikan saya. Itu salah satu contohnya, masih banyak contohnya tapi nanti takutnya Jumat kita langsung ke keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini adalah guna untuk mendukung budaya positif yang akan dilaksanakan kita di dalam kelas. Kita bisa memberikan pelaksanaannya, kita bisa memberikan anak pertama sosialisasi bahwa budaya positif itu apa, contohnya apa, kalian dengan sampai nerangke. Kalau sudah anak disuruh menyebutkan satu kebiasaan yang baik di kelas atau di sekolah. Setelah itu suruh bacakan satu persatu. Itu kemarin
guru. Terus apa lagi? Mengumpulkan tugas guru. Mengumpulkan tugas saya lengkapi mengumpulkan tugas tepat waktu. Tidak menyakiti teman. Artinya berarti kita tidak boleh membunuh temannya, menjadi temannya, kemudian menjaga kebersihan. Ini kaitannya dengan tiket, berarti tanggung jawab orang itu kaitannya dengan keyakinan kelas. Nanti hubungan bisa diterapkan. Setelah itu ditulis keyakinan kelasnya apa saja atau kesepakatan kelasnya apa saja, nanti bisa ditempel. Dan terakhir Bapak Ibu, ini hanya sekedar sharing, kita perlahan-lahan untuk bisa menerapkan, tapi kalau belum bisa secepatnya tidak apa-apa, tapi kita ada niatan untuk bisa berubah atau mengadakan inovasi walaupun hanya berapa persen. Bentuknya bukan peraturan tapi keyakinan kelas. Sebenarnya pintar-pintar kita dalam mengolah kata kaitannya dengan berpihak pada anak itu, pintar-pintar kita mengolah dalam kata. Kalau kaitannya peraturan biasanya kan agak menekan ya, agak menekan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi ada unsur peta. Nah, keyakinan kelasnya tanggung jawab. Berarti tanggung jawab itu kalau kita sedang membaca di pojok baca, kalau sudah selesai, berarti tanggung jawabnya apa? Kembalikan. Masih banyak lagi contoh-contohnya, ini pakai gambaran saja. Kemudian yang terakhir ketiga, restitusi. Ini kalau dulu kita condongnya hukuman. Dulu sifatnya hukuman. Langsung misalkan anak melakukan kesalahan, kita condongnya penghukuman. Nah, sekarang tidak diperkenankan ada hukuman. Tapi yang kita kenal sekarang istilah barunya yaitu restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membuat murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan hidup, sehingga mereka harus melakukan orang lain. Contohnya restitusi itu kita berarti posisi kontrolnya sebagai manajer. Kita panggil anak itu, tapi tadi yang saya sampaikan tidak boleh langsung menjustis. Contohnya misalkan kemarin itu Cherry dan temannya tidak pakai kaos. Nah itu dipanggil, diajak duduk bersama, bincang-bincang bersama. Itu namanya mengidentifikasi siswa. Kemudian ditanya mengapa tidak memakai kaos saat olahraga. Jadi tidak langsung di senenis, ditanya mengapa. Nanti anak itu akan bercerita kesalahannya apa, konsekuensinya apa, kemudian dia akan mengutarakan bagaimana untuk menebus kesalahan tersebut. Dia akan menentukan sendiri dalam menyelesaikan masalah yang dia lakukan. Itu restitusi. Ada tiga. Yang pertama itu langkah
kalangannya menstabilkan identitas. Ada 3 langkah yang tadi menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, tapi tindakan yang salah itu tidak kita yang menunjukkan kamu salah ya. Hari ini kan jadwalnya olahraga. Kenapa tidak pakai kaos olahraga? Nah, itu tidak boleh seperti itu, tapi divalidasi dulu. Tindakan yang salah dia akan mengutarakan kesalahannya dengan sendiri tanpa kita yang menunjukkan. Yang menunjukkan adalah siswanya. Kemudian menanyakan keyakinan, yaitu tadi konsekuensinya. Jika tidak memakai olahraga, konsekuensinya berarti tidak olahraga. Yaitu olahraga berarti tidak mengetahui materi hari itu. Jika praktek berarti kita tidak meningkatkan kebugaran tubuh kita atau kesehatan kita. Itu namanya restitusi. Sudah jam 11 Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Garis besarnya saja, sebenarnya masih banyak sekali yang pengembangannya itu banyak. Pemantau, teman, manajer, yang satu pembuat salah. Jadi anak itu merasa bersalah. Contohnya, ibu kecewa karena kamu tidak mengerjakan tugas, jadi kamu tidak dapat nilai. Kata-kata itu yang membuat sombong. Jadi kalau aku ambil seperti ini, jadi anak itu akan merasa bersalah. Itu kontrol 5 kontrol kita lakukan ya. Pengawasan kita terhadap anak, kita memposisikan sebagai teman, sebagai manajer, sebagai pemantau, dan penghukum apakah kita kemudian. Misalkan tadi terlambat sekolah, masuk sekolah, kita perintah karena kamu terlambat sekolah, silakan kamu buka halaman 5 kali. Nah, berarti kan posisi saya sebagai apa, Bu? Kalau saya menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh guru itu, saya mengatasinya dengan seperti itu. Berarti saya sebagai pengontrolnya, saya sebagai penghukum. Ada sedikit gambaran ya, Pak. Sering istirahat dan sebagainya. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan budaya positif. Semoga budaya positif ini bisa kita terapkan di sekolah kita, di kelas kita, agar bisa meningkatkan perkembangan karakter dan juga akademik peserta didik yang kita dampingi atau yang kita bimbing. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata, dalam menyampaikan materi. Nanti bisa sharing kembali apabila tadi ada materi atau konsep-konsep yang kurang pas, nanti bisa kita sharing kembali. Saya akhiri. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum.